Oke, kembali kita belajar di matematika wajib. Nah, kali ini masih lanjutan di barisan ya. Kali ini kita akan belajar barisan geometri. Nah, adapun beda barisan geometri dengan barisan aritmetika, ini dia kalau aritmetika dia selisih atau ditambah-tambah dengan bilangan yang sama gitu ya. Kalau ini dia akan dikali dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Ada dua contoh saya berikan. Contoh yang pertama ini barisannya dia masing-masing dikali bilangan yang sama, yaitu masing-masing dikali 2. Nah, pengalinya inilah yang disebut dengan rasio atau di sini dikenal dengan R ya. Nah, untuk A tetap sama seperti yang kemarin atau pada barisan aritmatika, yaitu suku pertama ya. A itu suku pertama atau yang pertama kali muncul pada barisannya. Nah, ini dia dikali-kali 2 ya, sama. Nah, untuk yang contoh yang kedua, dia dikali-kali bilangan yang sama, yaitu sama-sama dikali 1/3, dikali 1/3, begitu seterusnya sampai bilangan yang akhir. Oke, kita lihat untuk rumus suku KN-nya ya. Untuk rumus suku KN, misalkan ini suku pertama U1, suku kedua akan dikali dengan R atau rasionya kan gitu ya. Dikali lagi dengan R, maka dia jadi R pangkat 2, kali lagi dengan R jadi R pangkat 3, dikali lagi dengan R jadi R pangkat 4, begitu seterusnya sehingga akhirnya nanti di sini akan menjadi A dikali R pangkat N kurang 1. Ya, kenapa bisa begitu? Kita perhatikan. U1 R-nya kosong ya kan? U2 R-nya jadi 1, U3 R-nya jadi 2, U4 R-nya jadi 3, kan dia berkurang 1 dari indeksnya ya kan, 5 jadi 4. Maka kalau dia UN, berarti N-nya kamu harus kurangkan dia dengan 1. Seperti itu ya. Jadi A dikali R pangkat N kurang 1. Ini pangkat ya. Oke, maka dari sini kita dapatlah rumus untuk suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Sedangkan cara untuk mendapatkan rasio itu kamu dapatkan dengan cara membagikan suku pertama dengan kedua boleh, atau mau pakai suku ketiga berarti dibagi dengan suku kedua boleh, atau boleh pakai untuk suku ke N suku apa aja tapi bagikan dengan suku sebelumnya, maka itu akan menghasilkan rasio atau R ya. Oke, biar lebih jelas kita perhatikan contoh. Nah, contoh yang pertama, suku ke-13 dari barisan berikut ini. Untuk barisannya ya diberikan 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 dan seterusnya adalah yang ditanya di sini suku ke-13 ya. Oke, jadi kita buat di sini yang diketahuinya 1/16 untuk suku pertama atau A. Rasionya kita cari ya. Caranya di sini saya ambil suku kedua, saya bagi dengan suku pertama ya. Jadi 1/8 dibagi dengan 1/16. Oke ya. Berarti di sini boleh cara membagikannya diubah jadi kali ya, seperti waktu cara mengerjakan untuk pecahan. Kalau pecahan dibagi boleh jadi kali, tapi dengan cara membalikkan penyebutnya. Jadi yang di atas jadi yang di bawah jadi ke atas, yang di bawah yang di atas jadi ke bawah ya. Jadi 1/8 dikali 16/1 gitu ya. Jadi kalau dia 1/8 dibagi 1/16 boleh dikali jadi 16/1 itu ya. Masih ingat ya pelajaran SD ya. Nah, dari sini 1 dikali 16/8 dikali 1 berarti jadi 16/8, itu hasilnya 2 ya. Oke. Yang ditanya adalah suku ke-13. Oke, suku ke-13 berarti rumusnya seperti yang saya katakan tadi ya. N kurang 1 ya. Nah, ini dia. Jadi A dikali R pangkat 13 kurang 1. Karena di sini 13 berarti 13-nya kamu kurangkan 1. Sehingga nanti kalau U13 berarti kita cari nanti jadi A dikali R pangkat 12. A-nya adalah 1/16. Nah, dari sini tadi ya, suku yang pertama muncul 1/16 dikali R-nya tadi sudah kita dapat 2 ya. 2 pangkat 12. Nah,
didapat ini hasilnya 2 pangkat 12 itu 4096 dikali dengan 1/16, maka kita dapat nanti di sini 256. Atau cara yang lain bisa nggak ini ya? Caranya, kalau misalkan kamu tidak punya kalkulator, boleh pakai seperti ini caranya ya. Saya jelaskan sedikit. Misalkan di sini 1/16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Nah, dikali dengan 2 pangkat 12. Jadi ini bisa coret. Maka yang tersisa sini jadi 12 dikurang 4 berarti 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 nanti kita dapat dia 256. Nah, itu caranya kalau misalkan kamu kesulitan kalau dia pakai seperti ini, terlalu besar. Itu boleh ya. Nah, itu contoh yang pertama. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini. Barisan geometri dengan U7 384 dan rasionya dikasih tahu 2. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, oke, diminta di sini suku ke-10 ya. Oke, kita jabarkan lagi kayak tadi ya. U7 sama dengan 384, R-nya dikasih tahu 2. U7 itu adalah A dikali R pangkat 6 ya. 6-nya tahu dari mana ya? 7 kurang 1. Nah, ini sama dengan 384. Oke. R-nya dikasih tahu tadi 2. Berarti boleh kita masukkan, gantikan R ini jadi 2 karena R-nya sama dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat 6. Oke. Ini kemari 2 pangkat 6 itu 64. Maka jadi A dikali 64 sama dengan 384. Maka dari sini kita dapat A sama dengan 384. Kita bagi dengan 64 gitu ya. Setelah dibagi, kita perolehlah di sini A-nya adalah 6. Kita dapat 6, maka kita substitusi saja dia kemari. U10 sama dengan A dikali R pangkat 9. A-nya tadi sudah kita peroleh 6, R-nya sudah dikasih tahu dari soal bahwa rasionya 2. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus U10 ya, berarti 2 pangkat 9. Dihitung 2 pangkat 9 512, maka kita kalikan dengan 6, kita dapat 3072. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 di sini soalnya pada barisan geometri dengan UN adalah suku ke N jika U4 sama dengan 3 dan U7 sama dengan 1029, maka U5 adalah titik-titik. Oke, penyelesaiannya ya. U4, ya langsung aja kita jabarkan dia jadi AR pangkat 3 ya, rumus UN ya. 4 kurang 1 jadi 3. Begitu juga U7 jadi AR pangkat 6 sama dengan 1029. Oke, dari sini langsung bagikan aja. Cara membagikan nanti kamu ambil yang pangkatnya paling tinggi di atas per yang pangkatnya paling rendah di bawah. Berarti yang punya pangkat paling tinggi adalah U7, ini di atas. AR pangkat 6 per AR pangkat 3, jadi ini di bawah. Nih ya. Baru masukkan AR pangkat 6 itu 1029 per 3. Jadi dia harus seletak dia ya, yang sama dengannya yang diketahui ya. AR pangkat 6 sama dengan 1029, AR pangkat 3 sama dengan 3. Jadi dia harus seletak sama seperti yang diketahui. Nah, setelah dari sini A-nya ini bisa dicoret. Kemudian ini berarti pangkatnya bisa dikurangkan. 6 kurang 3 itu adalah 3, berarti di sini R-nya jadi pangkat 3. Nah, 1029 dibagi 3 itu kita peroleh 343. Setelah itu, kita kan perlu R-nya. Supaya dapat tinggal R-nya, berarti ini harus diakar pangkat 3 kan, yang 343 tadi. 343 diakar pangkat 3. Pangkat 3 kan hasilnya adalah 7, karena 7 pangkat 3 itu 343 gitu ya. Oke, kita dapat di sini rasionya. Maka selanjutnya kita cari A. Cari A, boleh kamu substitusi ke manapun boleh. Ambil yang paling sederhana, kita ambil U4 ya, jadi AR pangkat 3
AR pangkat 3 sama dengan 3. A dikali R-nya di sini tadi 7. Nah, 7 ini kamu ganti jadi kemari, jadi 7 pangkat 3 sama dengan 3. 7 pangkat 3 itu 343. Maka kita perolehlah A 3/343 ya. Jadi dipindah ke bawah per gitu ya. Oke, selesai A-nya. Sudah dapat A-nya. Yang diminta adalah U5, suku kelima. Suku kelima, rumus suku KN ingat ya. A dikali R pangkat N kurang 1 berarti 5 kurang 1 jadi 4. Ganti A, sudah kita peroleh tadi A ini, kemari. Ini A-nya. Baru R tadi 7, berarti ini jadi 7 pangkat 4. Gitu ya. Nah, 343 itu adalah 7 pangkat 3. Ini biar memudahkan kamu ngitung ya. 7 pangkat 3 itu 343. Baru 7 pangkat 4 kemari. Nah, dari sini coret aja kemari. Tadi 7 pangkat 4 di sini 7 pangkat 3 habis, berarti tinggal 7 pangkat 1 ya. Berarti tinggal 3 dikali 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 berarti 7. 3 kali 7 itu 21. Maka kita perolehlah U5-nya sama dengan 21. Oke, sekian saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih.